Mulai saja. Oke, kita silakan kepada Ibu Irna yang memimpin doa kita sebelum belajar pada hari ini, dan nanti kita minta kepada Ibu Puan untuk ice breaking ya. Ya, silakan Bu Irna. Suara Ibu belum terdengar, mikrofonnya dibuka dulu Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bu Irna, mohon kepada Ibu Elda, Bu Ines, Bu Puan, kita sama-sama membuka kameranya. Kita mulai pembelajaran kita. Ayo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagi belajar. Titik dua belajar. Oke, sudah Ibu? Amin. Ya, doa seperti kita belajar di apa? Memulai pembelajaran aja ya Bapak Ibu ya. Jangan apa. Oke. Selanjutnya. Oke, sudah ya Bu. Terima kasih kepada Bu Irna yang sudah memimpin doa. Dimohonkan besok selanjutnya kepada Bapak Ibu untuk lebih menyiapkan diri ya. Seperti membuka pembelajaran biasa Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk lebih semangatnya kegiatan kita silakan kepada Bu Puan untuk memberikan ice breaking kepada kelas kita pada hari ini. Silakan Bu Puan. Kita ice breaking seperti anak-anak saya di sekolah itu suka tepuk semangat gitu ya Bu. Boleh. Tepuk semangat terus 3 kali semangat. Oke, ayo kita ikuti ya contoh yang diberikan oleh Bu Puan ya. Oke, silakan Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Terima kasih Bu Puan dan ibu-ibu semuanya, karena pada hari ini kita tidak kedatangan mahasiswa laki-laki ya, Arijal. Kita semuanya Anissa pada hari ini. Mudah-mudahan nanti di perjalanan kegiatan kita teman kita yang 3 orang lagi bisa bergabung. Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta PPG yang dirahmati Allah, pada hari ini kembali kita akan mereview tugas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu berikan di LMS. Namun sebelumnya saya lupa, tadi kita minta izin kepada Bu Rada untuk memperkenalkan diri karena saya memang belum mengenali Ibu lebih dekat. Jadi sebutkan nama Ibu, tempat tugas Ibu, lama mengajar, dan usia ya. Silakan Bu Rada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danayanti Siregar. Bertugas di Miss Nurul Ilmi Siburuangin, Kecamatan Padang Lawas Utara, Bu. Selama saya mengajar udah 22 tahun 2 bulan. Usia saya udah 49, Bu. Jadi maklumlah Bu, kan agak ketinggalan. Ya Bu. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bu Rada yang sudah memperkenalkan dirinya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya yang mungkin bersama saya ya, Guru Pamong, akan ada 2 kali lagi pertemuan. Saya mau berharap Bu Rada bisa mengikutinya lebih baik lagi, karena
ini adalah pertemuan ketiga dan alhamdulillah Bu Rada bisa bergabung. Bu Rada tidak boleh patah semangat ya, kalau dari mengajar Ibu Rada sudah sangat senior sekali ya. Sudah sangat senior sekali, sudah 22 tahun, sudah banyak ilmu amal jariyahnya insya Allah ya, yang dicatat oleh Allah, dan terutama sekali masalah umur baru 49 tahun. Jadi masa kerjanya masih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa juga P3K ya Bu ya. Karena kalau dibandingkan dengan saya, nama saya Nuryanis Bu. Kalau buat teman-teman sudah kenalan ya, sudah kenal. Biasanya saya dipanggil Anis. Tempat tugas saya di SD Islam Asopa Pekanbaru. Ya, Bapak Ibu. Kemudian mengajar alhamdulillah sudah 27 ya, jalan 28 tahun dan umur sekarang memasuki 55 tahun Bu. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan dan masih diberikan amanah untuk berbagi ilmu, karena bagi saya ilmu yang saya dapatkan itu memang harus dibagi ya. Untuk apa ilmu banyak kalau tidak bisa berbagi. Oke Bapak Ibu, itu perkenalan kita dengan Bu Rada dan semuanya alhamdulillah sudah saya kenali. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, kembali kepada tujuan review kita pada hari ini, yaitu mereview LK 6, LK 7, dan LK 8. 3 LK itu berkaitan dengan asesmen. Saya sudah melihat tugas Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk LK 6 ya, LK 6 semuanya sudah mengirimkan, sudah membuat ya, sudah 10 orang yang membuatnya, dan itu sudah mulai saya orek-orek juga di LMS Bapak Ibu apa yang harus diperhatikan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang untuk LK 7 dan LK 5 itu masih belum semuanya mengumpulkan. Ya, masih banyak yang belum mengumpulkan. Untuk LK 7 itu 3 orang yang belum mengumpulkan. Dan saya berharap segera Bapak Ibu, karena biasanya nanti malam saya sudah memberikan nilainya itu gitu. Dan begitu juga bagaimana dosen melihatnya tugas yang belum dikumpulkan oleh mahasiswa. Padahal ini kan untuk jadwal reviewnya sudah mundur nih Bapak Ibu. Ya, seharusnya kita mereviewnya kemarin di tanggal 5. Ya, di tanggal 5, tapi karena saya punya kegiatan, saya minta izin untuk hari ini gitu. Tapi sampai pagi tadi pun saya lihat di LMS masih tetap ada 3 orang yang belum mengumpulkan. Jadi mohon perhatian buat yang belum mengumpulkan. Kemudian untuk LK 8 lebih banyak lagi nih. Ya, LK 8 itu adalah pelaporan ya, pelaporan penilaian asesmen ya, pelaporan asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu dibuat di laporannya. Saya melihat di LK 8 ini nanti fokusnya kepada rapor Bapak Ibu. Ya, apa beda rapor kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sekarang atau kurikulum merdeka gitu. Nah, itu 5 orang yang belum mengumpulkan Bapak Ibu. Ya, 5 orang yang sudah dan 5 orang pula yang belum. Jadi mohon diperhatikan setelah kita mereview ini. Yang pertama sekali yang Bapak Ibu harus lakukan adalah bagi yang belum itu segera upload tugasnya. Buat yang sudah, kalau mau merevisi silakan. Kalau begitu saja ya terserah Bapak Ibu gitu ya, karena dosen ya dalam memberikan materi kan juga ada ya. Nah, jadi saya hanya memberikan nanti mereview tugas yang ada di LMS. Baik Bapak Ibu, saya ingin melihatkan blanko yang di LK 6 itu ya. Izin saya share screen. Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan?
Oke, terima Ya kasih. Bu, udah. Bapak Ibu, dalam mereview LK6 ini sengaja saya lihatkan belangko yang ada sama Bapak Ibu. Ya, di sini LK6 itu adalah pemetaan kemampuan awal siswa ya. Ini sudah di belangkonya sudah disediakan oleh dosen atau pihak UIN ya. Nah, untuk membuat asesmen Bapak Ibu, sebenarnya asesmen untuk kurikulum Merdeka itu ada 3 Bapak Ibu. Kita pelajari dulu sedikit Bapak Ibu ya. Kita berikan penguatan sedikit bahwa penilaian dalam kurikulum Merdeka itu disebut dengan asesmen. Asesmen itu ada 3 Bapak Ibu ya. Namanya yang pertama asesmen awal pembelajaran. Nah, di awal hadirnya kurikulum Merdeka itu asesmen awal pembelajaran ini disebut juga dengan asesmen diagnostik ya, diagnostik ya. Tapi karena ini perginya ke arah-arah diagnosa dokter gitu ya, maka di dunia pendidikan direvisi menjadi asesmen awal pembelajaran. Nah, ini kapan dilaksanakan gitu. Ini dilaksanakannya sesuai dengan kebutuhan satuan pembelajaran atau satuan gurunya. Jadi kapan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan gurunya kapan. Yang tujuannya adalah begini analoginya. Jika Bapak Ibu ingin memasak ya, itu kira-kira yang pertama sekali yang terpikir oleh Ibu yang harus Ibu perhatikan apa kira-kira Bapak Ibu? Ibu mau masak nih, yang pertama sekali harus diingat apa? Yang dipikirkan apa? Bahan-bahan. Bahan-bahan ada lagi? Bumbu ada lagi? Apa Ibu? Hah? Cara memasaknya. Cara memasaknya. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau bahan-bahannya yang Ibu pikirkan ini kurang tepat. Mengapa? Jika bahannya yang Ibu pikirkan, kalau seandainya ini yang dimasak itu untuk orang dewasa sama anak-anak, beda kan ya Bu ya? Beda ya. Maka seharusnya ketika kita ingin memasak itu yang harus kita tahu dulu adalah kita memasak ini untuk siapa gitu. Untuk siapa? Ya kan? Untuk siapa? Apakah untuk orang dewasa, untuk anak-anak? Itu akan berbeda. Baru kita akan melanjutkan ke menunya. Kalau menunya yang Ibu pikirkan nanti ternyata yang memakan menu yang Ibu pikirkan ini nggak pas gitu. Jadi Ibu kenali dulu yang makan menu ini, yang akan Ibu masak ini siapa gitu. Apakah orang dewasa atau anak-anak? Lanjut lagi, apakah ini orangnya sehat apa sakit? Kan beda ya Bu ya. Nah, begitu juga, maka asesmen awal pembelajaran itu Bapak Ibu sangat kita perlukan dalam memahami ini peserta didik kita ini seperti apa ya dia maunya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Jadi kita kenali lebih dekat dari dulu anak kita. Maka untuk membuat asesmen awal pembelajaran ini Bapak Ibu boleh dengan cara soalnya itu bersifat kognitif dan non kognitif. Ya, bersifat kognitif atau non kognitif. Yang bersifat kognitif ya dengan soal-soal kalau kita ingin mengetahui apakah anak ini paham dalam suatu materi yang akan kita ajarkan. Seperti apa kemampuan membacanya, seperti apa kemampuan berhitungnya, boleh seperti apa kemampuan membaca ayat Qur'annya. Kemudian dengan non kognitif kita bisa dengan wawancara Bapak Ibu. Kita tanyain anak-anak. Ya, kita tanya anak-anak baik dari segi keluarganya. Nah, di potensi latar belakang keluarga itu tidak hanya kita melihat Bapak Ibu kan banyak tuh buat kaya, miskin. Gitu ya. Sebenarnya yang lebih diinginkan dengan asesmen awal pembelajaran ini adalah kita ingin melihat anak-anak ini seperti apa belajarnya di rumah. Apakah mereka mendapatkan bimbingan atau tidak dengan orang tuanya. Bapak Ibu ya, jadi itu ditanyakan. Jadi cara menanyanya bisa dengan wawancara, bisa dengan angket juga. Kita sebarkan angket kepada anak kita. Sehingga kita tahu posisi dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak kita untuk pembelajaran tersebut. Itu asesmen awal pembelajaran. Nah, inilah yang Bapak Ibu. Nah, hasil asesmen awal pembelajaran itu Bapak Ibu
Bapak Ibu tuangkan dengan cara mendeskripsikannya, menuliskan narasinya. Ini Bapak Ibu di tugasnya banyak yang membuat dengan angka 90, 80 ya. Ini sengaja saya ambil salah satu tugas dari teman Bapak Ibu yang menyatakan hasil asesmen awal anak kita yang bernama Rizky, Dirga, Pratama gitu ya. Itu sangat baik. Kan gitu ya. Tapi kita nggak dapat menjelaskannya sangat baik-baiknya itu di bidang apa gitu. Yang Ibu tanyakan kemarin tuh apa? Jadi sebaiknya Bapak Ibu buat jelaskan dengan narasi. Misalnya Rizky, Dirga, teman-teman ini sudah sangat baik dalam hal memahami materi apa yang Ibu tanyakan. Itu lebih jelas. Jadi tidak hanya predikat seperti sangat baik, baik, cukup, dinarasikan lagi Bapak Ibu, deskripsikan lagi. Oke ya, itu yang untuk asesmen awal. Jadi bagi Bapak Ibu yang membuat dengan angka, nah itu akan lebih bagus, akan lebih teliti. Atau yang membuat dengan predikat hanya sangat baik, baik dan cukup, ini lebih dijabarkan lagi dengan deskripsi narasi yang lebih rinci terhadap apa yang ingin kita ketahui dari peserta didik kita, supaya dalam merancang strategi pembelajaran itu pas kita berikan. Strategi pembelajaran yang kita rancang dengan yang diinginkan oleh anak, posisinya itu matching. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian yang untuk bagian 6B-nya ya itu pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Nah, ini dalam penguasaan materi di sini dibuatkan mampu mempraktekkan tata cara berpuasa. Berarti Bapak Ibu sudah membuatkan asesmennya. Kalau asesmen seperti ini, asesmen awalnya bisa dengan cara menyusun gambar. Karena ini kan praktek nih. Bisa dengan menyusun gambar, buatkan potongan-potongan gambar lalu suruh anak nyusun, itu bisa. Sehingga kita lihat apakah anak ini benar semuanya dalam menyusun tata cara berwuduknya atau tidak gitu. Atau ini praktek tata cara berpuasa. Nah, kalau berpuasa seperti apa Bapak Ibu? Ya, kalau berpuasa prakteknya itu mungkin kurang pas Bapak Ibu. Mungkin yang Ibu inginkan dari sini adalah ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan puasa itu kan ada yang syarat wajibnya, ada syarat syahnya, ada rukunnya, ada yang membatalkan, kan itu ya, ada sunnah-sunnahnya. Nah, kalau ini yang Bapak Ibu ingin tahu seperti apa pemahaman anak di awal pembelajaran, itu Bapak Ibu bisa saja dengan membuat daftar checklist ya, dengan secara acak, kemudian anak menceklisnya ini yang rukun yang mana, anak checklist rukun ini berniat malam hari kan gitu ya, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jadi kalau untuk tata cara praktik berpuasa ini seperti apa yang lebih Ibu inginkan gitu, nggak kebayang. Tapi kalau berwudu kemudian sholat ya itu jelas bisa kita laksanakan dengan potongan gambar secara acak, dia suruh menyusun lebih awalnya atau dia langsung mempraktekkannya, praktek bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kurang matching dengan pemetaan awal yang ingin dicapai dari tugas kita gitu. Kemudian gaya belajarnya, oke, kita kenal ada 3 macam gaya belajar secara besarnya ya. Ada auditory dengan pendengaran, visual, kinestetik. Nih Bapak Ibu kan bisa lihat itu. Bapak Ibu lihat anak-anak ini seperti apa. Oleh sebab itu yang diharapkan dengan mengenali gaya belajar anak kita adalah kita dalam memberikan materi belajar itu harus bervariasi, menggunakan metode yang bervariasi, yang gitu Bapak Ibu ya, sehingga anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda ini mendapatkan perhatian dalam kita memberikan materi. Kemudian minat, ya minat nggak terlalu nih ya, minatnya anak kita apa, bisa kita lihat seperti itu. Oke. Itu yang untuk blanko 6A ya, 6A Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan ya, yang pertama kali itu yang perlu nanti
Bapak Ibu lihat adalah dalam membuat asesmen, hasil asesmen awal itu jangan dengan angka, tapi lebih dirincikan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu membuatkannya dengan soal kognitif, dengan soal-soal misalnya ada 10 terjawab semua 10, tetap saja Bapak Ibu membuatkannya yang 10 ini dalam materi kontennya apa gitu. Materi apa tadi? Tuliskan di situ Bapak Ibu. Ya. 10 orang dari siswa saya sudah sangat baik, atau 10 orang dari peserta didik saya mendapatkan nilai 100 ya dari pertanyaan yang saya berikan tentang materi puasa. Nah, kan gitu ya. Atau dikelompokkan anaknya sudah sangat baik. Kelompok B sebagian baru. Belum semuanya dapat dari 10 soal, dia menjawabnya 7. Ya, 7 soal. Berarti kategorinya baik dalam memahami materi yang ingin kita sampaikan, yaitu dalam materi puasa. Oke. Kemudian kita lihat lagi LK yang LK8 Bapak Ibu. LK8 Oke, kelihatan Bapak Ibu? Udah kelihatan? Mohon konfirmasi Bapak Ibu, kelihatan? Kelihatan? Nah ya, karena ketika saya men-share screen itu saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, ya. Layarnya ketutup dengan materi yang saya share. Oke, Bapak Ibu, pada LK8 Bapak Ibu dituntut untuk menyusun rubrik ya, rubrik asesmen, rubrik penilaian. Dalam menyusun rubrik asesmen tujuan pembelajaran ini ada beberapa macam yang bisa kita lakukan. Kemarin sempat saya kirimkan di WA grup kita, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Itu sangat baik sekali untuk Bapak Ibu baca untuk menambah ya, untuk memudahkan pemahaman Bapak Ibu dalam memahami kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Nih, menyusun rubrik asesmen tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sudah disediakan juga belangko dari dosennya. Ini saya melihat untuk yang perlu bimbingan ya, kriterianya begini ya. Berarti Ibu membuatnya ini dengan cara rubrik ya, dengan cara rubrik penilaian rubriknya. Ini berarti ini udah cocok nih Bapak Ibu. Jadi ada kemarin yang saya lihat adalah 0 sampai 40 perlu bimbingan. Kemudian 40 sampai 60 itu cukup. Kemudian 60 sampai 100 baik. Itu terlalu kontras sekali Bapak Ibu, tidak imbang dia. Ya, jadi dalam membagi rubrik nanti angka yang dipakai seperti ini ya Bapak Ibu ya. 0,60 ya, berarti itu kan masih perlu diperhatikan anak kita ya kan. Kalau kita lihat di kurikulum 2013 itu HER gitu ya Bapak Ibu, belum sesuai KKM ya. Kemudian 61 sampai 70 itu kriterianya cukup, boleh. Kemudian 71 sampai 80 baik, 81 sampai 100 sangat baik. Boleh ya, seperti ini boleh Bapak Ibu. Kemudian juga dalam menyusun rubrik penilaian itu ada dengan cara ini. Dengan cara apa nih Bapak Ibu? Masih ya, ini masih dengan cara apa ya, rubrik penilaian ya, dengan angka. Yang dengan cara checklist itu ada nggak Bapak Ibu? Coba lihat. Oke, ini kan masih yang tadi ya, masih apa, tapi dijabarkan oleh ibunya secara lebih jeli lagi, lebih rinci lagi semua muridnya. Ini sangat mampu. Ini lagi. Untuk belangko ini Bapak Ibu, ini tidak juga baku ya. Satuan pendidikan atau satuan madrasah itu berhak untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan di sekolah tersebut.
Oke, coba tadi saya lihat ada lagi. Ini udah rapor ini. Oke, coba izin saya lihat lagi satu lagi contoh. Siapa ya punya tugas siapa Ibu tengok semalam ya? Tunggu sebentar Bapak Ibu izin ya. Tak sharekan dulu satu lagi tugas temannya yang lengkap saya tengok semalam tuh. Ini siapa ya? Tadi punya Bu Puan ya, Bu Leni. Ini Bu Puan tadi ya, bukan ini. Oke Bapak Ibu tunggu sebentar, saya lihatkan dulu. Ya, mau kita langsung ya Bapak Ibu ya. Ini mencari-cari filenya di ini agak ini. Nah, ini Bapak Ibu yang LK7-nya yang agak lebih lengkap ya, ini. Dengan berbagai indikator. Jadi jelas Bapak Ibu, asesmen yang kita rancang itu kita harus tahu yang pertama nih, rancangan KKTB rubrik menggunakan rubrik. Nah, ini yang rubrik tadi ya. Mahir boleh dia menggunakan mahir. Kalau dia tadi kan sangat baik Bapak Ibu ya, dia menggunakan rubriknya sangat baik. Di sini mahir, kemudian cakap, di sini dibuatnya baik, layak di sini cukup, dan baru berkembang yaitu kurang ya, dengan yang contoh yang saya lihatkan tadi. Nah, ini juga boleh Bapak Ibu. Jadi mahirnya itu seperti apa anak itu dalam mencapai tujuan pembelajaran itu kita rincikan di sini. Ya, dalam hal menjelaskan pengertian iman. Nah, dikategorikan dia akan mahir apabila dapat menjelaskan pengertian rukun iman secara lengkap dengan bahasa sendiri. Nah, jadi dengan bahasa sendiri anak-anak udah bisa jelaskan. Nah, itu dikatakan cakap atau kategori baik, dapat menjelaskan pengertian rukun iman secara lengkap namun secara tekstual. Jadi artinya belum bisa dia mandiri Bapak Ibu, dia harus dituliskan dulu gitu ya. Kan anak boleh dibaca Bu gitu. Nah, boleh, nah, baru dia udah bisa baca. Kemudian dikatakan dia layak atau nilainya cukup ya, apabila peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukun iman secara jelas namun kurang lengkap. Nah, jadi nggak lengkap deh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian baru berkembang atau kategori kurang ya, yang seperti yang belangko satu lagi. Ini peserta didik belum dapat menjelaskan pengertian rukun iman secara lengkap ataupun jelas. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ini adalah asesmen yang kita susun dengan menggunakan rubrik penilaian atau rubrik asesmen. Nah, yang menurut interval, nah ini interval Bapak Ibu. Ini saya katakan tadi. Kalau kita menyusun asesmen itu dengan menggunakan interval, maka intervalnya jangan terlalu rendah seperti ini Bapak Ibu. Tapi bisa kita gunakan 0 sampai 60. Masa sih nilai anak kita 40 kan Bapak Ibu ya. Jadi 0 sampai 60. Kemudian berapa lagi Bapak Ibu? 61 sampai 70. Nanti 71 sampai 80. Baru yang keempatnya adalah 81 sampai 100. Kita gunakan 4 aja Bapak Ibu, 4 kategori. Ya, sama dengan rubrik penilaian yang kita gunakan di atas. Nah, jadi kita buatkan seperti itu belangkonya Bapak Ibu. Ini sama ya, ini sama. Jadi nah satu lagi Bapak Ibu nih,
membuat kisi-kisi instrumen penilaian. Bapak Ibu juga sudah diajarkan oleh dosen dalam membuat kisi-kisi instrumen pembelajaran. Ini nanti berguna ketika Bapak Ibu menyusun soal untuk sumatif ya, karena di kurikulum Merdeka itu kita akan mengenal asesmen awal pembelajaran, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, jadi asesmen sumatif inilah yang akan nilainya sangat berpengaruh kepada rapor anak didik. Sementara asesmen awal tujuannya untuk mengenali lebih dekat kesiapan peserta didik dalam belajar. Kemudian asesmen formatif itu adalah asesmen untuk mengetahui apakah materi yang kita sudah ajarkan itu sudah dikuasai anak belum. Jadi ini berada di tengah-tengah atau saat kita sedang mengajarkan materi pembelajaran. Jadi belum berakhir satu tujuan pembelajaran. Jadi kita harus sering-sering melakukan asesmen formatif ini Bapak Ibu ya, supaya nanti kita jangan sampai di akhir terkaget-kaget. Kita merasa sudah memberikan begitu banyak materi kepada anak, tetapi ternyata anak-anak kita tidak menguasainya. Jadi, asesmen formatif yang kita lakukan di tengah-tengah pembelajaran untuk mengetahui apakah anak sudah memahami atau belum, itu adalah asesmen formatif, latihan-latihan gitu Bapak Ibu. Dan ini tidak boleh diambil menjadi penilaian. Tapi nanti kalau seandainya sudah selesai satu tujuan pembelajaran kita ajarkan semuanya, barulah nanti di akhir materi itu kita kembali melakukan asesmen sumatif, dengan harapan di saat kita memberikan latihan di asesmen formatif ya, ketika kita melaksanakan asesmen sumatif, anak-anak betul-betul sudah memahami materi yang kita ajarkan. Itu Bapak Ibu. Jadi ini gunanya. Jadi indikator soalnya Bapak Ibu buat di sini, peserta didik dapat menulis nama-nama malaikat. Ya udah, itu tingkat kognitifnya apa? C2. Skornya berapa? Itu Bapak Ibu yang menentukannya. Tidak ada ketentuan baku dalam hal ini. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu adalah LK8, LK6, LK7. Ya, LK7 dari tugas kita. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir itu adalah LK8, yaitu tentang laporan. Tentang laporannya saya ingin melihat ini di tugas Bapak Ibu salah satunya ya. Coba kita lihat ya. LK8 punya Bu Leni ya, coba. Ya, ini punya Bu Leni. Udah kelihatan Bapak Ibu LK8-nya? Nah, oke. LK8 ini bukan penyusunan rubrik lagi Bapak Ibu, tapi sudah laporan rasanya enggak? Iya. Mohon konfirmasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon konfirmasinya, LK8 itu apakah masih menyusun rubrik atau sudah pelaporannya? Blanko yang diberikan sama kan Bapak Ibu? Tugasnya? Nggak ada saya temukan di sini nih, punya Bu Leni nih. Laporannya, pelaporan penilaiannya mana? Oke, kurang interaksi kita ya, saya kurangkan dulu. Oke. Bapak Ibu, kembali saya tanyakan dulu sama Bapak Ibu, blanko yang diberikan dosen itu sama enggak Bapak Ibu? Sama Bu. Sama. Tapi kenapa dalam membuat tugas kok beda? LK8 dulu, LK8 itu bukannya pelaporan nilai hasil asesmen? Yang di bawah Bu, yang paling bawah itu ada. Yang paling bawah, tapi di Bu Leni nggak ada tadi sampai akhir. Kalau pelaporan itu berarti ke rapor perginya Bapak Ibu. Ibu, Iya, Bu iya. Anis, Iya, silakan. Bu Anis, Ya, silakan. yang pertama itu ada dua di LK8, pengolahan hasil asesmen sama laporan hasil asesmen, Bu. Ada dua yang dikerjakan. Pengolahan sama Pengolahan hasil asesmen dengan Oke. laporannya. Oke, baik.
Kalau saya melihat belangko yang ada di LMS agak membingungkan saya, jadi melaporkannya. Oke, begini. Ibu-ibu, di saat kita membuat pengolahan nilai atau pengolahan asesmen untuk kurikulum merdeka, hal yang perlu kita ingat adalah penilaian atau asesmen di kurikulum merdeka itu nilainya padu. Itu dulu ya Pak Ibu ya. Nilainya padu. Kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2013, penilaian atau pengolahan nilai kita itu kan ada 3 Bapak Ibu ya. Ada penilaian sikap. Sikap ini pun ada spiritual, ada sosial, gitu ya. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, ya. Kemudian terakhir penilaian keterampilan. Nah, ini di saat kita mengolah nilai yang ketiga aspek ini, itu di rapor pun dalam pelaporannya ada. Benar tidak Bapak Ibu? Ada ya. Jadi di atas rapor kita itu pasti dulu penilaian sikap. Di penilaian sikap ini terdapat predikat dan deskripsi. Tidak ada angka. Ini dulu ya kita pahami ya. Tidak ada angka. Kemudian untuk yang pengetahuan di kurikulum 2013, bedanya dengan kurikulum merdeka sekarang ini adalah di kurikulum 2013 dinyatakan dulu KKM-nya. Betul Bapak Ibu? Ya, di rapor itu dituliskan KKM-nya, kemudian dituliskan juga predikatnya. Ada predikat ya. A, B, C, kan itu predikat Bapak Ibu. Tapi untuk kurikulum merdeka itu tidak ada. Nah, yang ketiga, untuk keterampilan di kurikulum 2013 itu dipisahkan nilainya. Ya, dipisahkan dari pengetahuan. Jadi 3 nilai yang harus ada di pelaporan untuk kurikulum 2013. Tetapi Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka yang 3 ini menjadi satu. Menjadi padu dia, satu aja nilai. Nah, kalau tadi Ibu Rada ya yang sudah mengajar begitu lama, kita kembali ke penilaian KTSP Bapak Ibu. Ya, sebelum ke 2013 kan penilaian kita seperti itu ya Bapak Ibu ya, satu padu. Tetapi satu padu ini Bapak Ibu intinya bukan berarti semata-mata kita menilai kognitif anak saja, menilai pengetahuan anak saja. Tidak. Akhirnya yang satu, tetapi di dalam nilai yang satu padu tadi itu kita sudah melewati proses-proses, sikapnya juga dinilai, apalagi prakteknya, terutama untuk fikih. Jangan sampai nanti kompetensi untuk berwudu itu Bapak Ibu ambil nilai dengan pengetahuan, nggak masuk itu Bapak Ibu. Ini kurikulum merdeka. Di saat Bapak Ibu nanti menyusun soal untuk sumatif, ya sumatif itu kan memang nilai yang akan dimasukkan ke rapor, lihat kompetensinya. Kalau kompetensinya itu untuk praktek, ambil dengan asesmen praktek. Keterampilan, jangan diuji dengan pengetahuan, nggak masuk itu. Kalau kepala sekolah menyampaikan nanti membuat harus juga ada ujian sumatif bersama yang soalnya harus disediakan oleh guru, ya bolehlah nggak apa-apa. Tapi itu digabung nilainya dengan praktek tadi. Banyak kan nilai prakteknya. 60 ambil untuk teorinya. Tadi pengetahuannya ambil 40. Kan deal. Nilai yang akan kita setorkan kepada wali kelas itu hanyalah nilai satu padu. Wali kelas tidak mau tahu tuh dari mana nilainya itu datangnya. Kita yang guru fikih yang memberikannya. Jadi jangan sampai nanti nilai itu kan hanya sumatif ini ya yang saya mengambilnya nilai ini, enggak, itu terlalu kaku. Kita sudah merdeka. Seharusnya soal yang kita buat itu tidak ada lagi kaitannya dengan sekolah lain, tidak ada lagi kaitannya dengan dinas. Kita bebas membuat, guru bebas membuat soal. Tapi kan hal itu belum bisa kita lepaskan diri kita secepat itu ya Bapak Ibu. Untuk di Pekanbaru saja
ujian semester itu masih dikelola oleh K3S. Artinya kan soal masih disamakan. Padahal seharusnya dari konsep kurikulum merdeka itu enggak lagi gitu. Guru silakan buat sendiri seperti apa. Guru yang lebih tahu muridnya seperti apa. Ya, dia mengajarkan ke muridnya apa. Ya Pak Ibu ya. Jadi ingat dalam pelaporan nilai di kurikulum merdeka Bapak Ibu, nilai yang dimasukkan itu adalah sumatif itu betul, tetapi ingat di sumatif itu nanti Bapak Ibu lihat kompetensinya. Jika dia dituntut untuk keterampilan, maka alat atau rubrik penilaiannya adalah berupa keterampilan, jangan diukur dengan pengetahuan. Tapi kalau seandainya kompetensinya memahami tentang agama kita, maka boleh Bapak Ibu ukur dengan rubrik pengetahuan. Nah, itu dia. Jadi di rapor kurikulum merdeka itu nanti Bapak Ibu kita punya 2 rapor. Yang pertama rapor untuk intrakurikuler yang seperti biasa sekarang ini, tapi nilainya 1 padu saja. Sementara yang kedua rapornya adalah rapor P2RA untuk madrasah, untuk yang sekolah itu adalah rapor P5 ya. Untuk di SD atau di MI itu harus 2 tema dalam 1 tahun. Kemudian untuk MTS-nya harus 3 tema. Begitu juga untuk tingkat aliyahnya 3 tema. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Untuk yang P2RA itu bukan beban Bapak Ibu sendiri. Kita berkolaborasi karena ini adalah lintas mata pelajaran. Bergabung semua mata pelajaran di sana. Makanya kembali saya bertanya kemarin sama Bapak Ibu, apakah di struktur kurikulum itu fikih itu hanya ada 2 jam? Karena kalau hanya 2 jam berarti 1 jam nanti akan masuk ke kokurikuler Bapak Ibu. Bapak Ibu yang akan bertemu dengan anak di kelas yang intrakurikulernya 1 jam lagi. Itu ditanyakan betul. Maka apabila hal ini terjadi, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ajarkanlah materi fikih ini yang hanya yang bersifat penting-penting saja gitu, yang esensial. Ambil materi esensialnya. Ya Bapak Ibu ya, jangan bebani anak dengan materi yang banyak sementara waktu kita sedikit. Nah, ini perlu ditanyakan nanti. Apakah di fikih itu nanti dengan kurikulum merdeka ini tinggal 1 jam lagi kita mengajarkan materi di kelas, sedangkan yang 1 jam lagi diambil untuk P2RA yang bersama-sama dengan guru mata pelajaran lain untuk mengerjakan proyeknya. Paham Bapak Ibu sampai di situ ya? Nah, maka Bapak Ibu dalam pelaporan hasil asesmen untuk kurikulum merdeka itu ada 2 rapor tadi. Rapor untuk intra kita terima setiap akhir semester, tetapi untuk rapor P2RA-nya menunggu 1 tahun. Jadi ketika terima rapor intrakurikuler di semester 1, itu anak belum mendapatkan rapor untuk P2RA. Kita tunggu dulu di akhir baru nanti. Di akhir semester 2, di saat anak mendapatkan rapor intrakurikulernya yang semester 2, maka rapor untuk P2RA-nya harus selesai dan diserahkan kepada orang tua murid atau peserta didik kita. Oke, mau lihat bentar Bapak Ibu ya. Coba saya lihatkan rapor yang ini ya, yang intra ya, yang ko-nya belum dapat. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Nah, ini adalah nilai akhir setelah proses Bapak Ibu. Jadi proses nilai untuk rapor itu nanti ya Bapak Ibu setorkan nilai Bapak Ibu
yang TP1 ya kan, tujuan pembelajaran satunya ini nilainya, TP2 ini tujuan pembelajaran 2 ini. Jadi sampai berapa satu semester itu ada berapa tujuan pembelajaran Ibu. Misalnya ada 5 tujuan pembelajaran Ibu, maka Ibu setorkan ke wali kelas atau pihak sekolah, yang nanti cara pengambilan terakhirnya itu dirata-ratakan ya, dirata-ratakan menjadi nilai satu padu. Nah, jadi di rapor kurikulum merdeka itu Bapak Ibu yang hanya ada seperti ini Bapak Ibu, identitas ya. Identitas, kemudian muatan pelajaran, ada kelompok A, ada kelompok B, kan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian nilai akhir, nilai akhir Bapak Ibu 98 ini adalah gabungan nilai anak dari TP1 sampai TP5. Jika anak itu dalam satu semester ada 5 tujuan pembelajaran yang harus dicapainya. Kemudian ada capaian kompetensi Bapak Ibu. Nih, capaian kompetensi ini ditulis dengan melihat tujuan pembelajaran mana yang tertinggi yang dicapai oleh anak dan mana pula yang terendah. Sama ini Bu. Ini sama caranya dengan kurikulum 2013, nggak ada bedanya ini. Ini nggak ada bedanya. Ya, jadi yang hanya ada seperti ini Bapak Ibu, tidak ada lagi apa? KKM-nya nggak ada, kemudian predikat juga nggak ada, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nilai sikap nggak ada, di pengetahuannya nggak ada KKM, tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi predikat. Nah, 92 misalnya A gitu ya, 80 misalnya B, nggak ada lagi predikat itu. Kemudian tidak ada lagi nilai keterampilannya yang di kurikulum 2013 masih terpisah. Nah, seperti itu Bapak Ibu, rapornya simpel aja. Nah, sebenarnya pemerintah sudah memberikan aplikasi rapor E untuk kurikulum merdeka. Cuman beberapa sekolah ya nggak bisa pakai. Nah, khusus untuk sekolah kami di Asofa, kami tidak menggunakan rapor yang diberikan oleh pemerintah secara utuh, tapi kami revisi ya, dimodifikasi sesuai kebutuhan sekolah. Bapak Ibu ya, seperti itu juga Bapak Ibu nanti gitu. Nah, sekarang itu review Bapak Ibu ya, setelah saya melihat tugas yang Bapak Ibu berikan. Nah, sekarang silakan untuk ada pertanyaan, ada apa ya, silakan. Oke, silakan. Bu Mulyani ada pertanyaan? Bu Elda, Bu Irmna. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ada yang kurang jelas juga boleh. Ya Bu. Iya, silakan Bu Puan. Ini Bu, saya mau menanyakan tentang LK8C Bu. LK8C itu tentang apa ya Bu? Pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran. Nah, pengolahan ya akhir. Hasil capaian akhir pembelajarannya. Yang saya tanyakan itu yang dinilai tes Bu. Nilai tes itu kita buat lagi atau hasil dari sumatif itu Bu? Oh itu ya, terima kasih. Kalau itu yang dimaksudkan itu adalah hasil akhir dari nilai sumatif yang sudah ada dari TP-TP yang sebelumnya ya. Kan Bu Puan misalnya Bu Puan ngajar di jenjang apa? MIS ya, sama SD ya, MI ya. Nah, di MI itu misalnya untuk satu semester ya, satu semester tuh ada berapa tujuan Bu Puan gitu? Ada 5 ya, ada tujuan. Ingat Bapak Ibu, nanti
tujuan yang kita buat itu adalah tujuan umum yang diturunkan dari CP. Jadi bukan detail-detailnya itu ya Bapak Ibu ya. Itu indikator yang di kurikulum 2013 namanya, yang sekarang adalah KKTP ya. Kriteria ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi gitu. Untuk mencapai tujuan itu apa sih langkah-langkah yang harus diikuti anak? Itu dia KKTP. Ya, jadi tolong betul nanti dalam merumuskan tujuan pembelajaran jangan bingung-bingung. Kan ada 3 caranya tuh. Yang pertama langsung dari CP diambil ya kan, lihat kompetensinya, lihat kontennya. Nah, kita kan udah belajar ya. Kemudian yang kedua, pisahkan dulu mana kompetensi, mana konten, baru langsung buat. Terserah Bapak Ibu pilih yang mana. Nah, yang ketiga ini lintas mata pelajaran, biasanya tematik. Nah, kalau untuk fikih rasanya enggak. Ya, untuk fikih itu biasanya enggak masuk dia karena ini lintas. Ada 2 cara. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Nah, nanti ketika TP sudah terbentuk, kita masukkan ke ATP. Ingat, ATP itu alur, yang namanya alur tentu rangkaian ya, rangkaian yang secara sistematis dari awal sampai akhir, atau dari yang mudah sampai yang susah gitu ya. Dari yang abstrak ke yang konkret ke yang abstrak, dari yang sempit ke yang luas. Jadi Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa kalimat TP itu sama persis dengan kalimat ATP. Ya. Nah, ini perlu nih dipahami betul. Nah, persis. Cuma menentukan saja nanti ini yang nomornya. Makanya udah dibuat nomor-nomor itu menentukan kelasnya. Cuman saya berikan catatan sedikit kepada Bapak Ibu, untuk tujuan ATP di materi fikih atau mata pelajaran fikih itu hampir sama dengan PAI. Tentang bersuci yang seperti saya jelaskan, bersuci itu kan banyak Bapak Ibu, ya kan? Istinja juga bersuci, mandi juga, ya kan? Najis juga, berwudu juga. Itu kan banyak. Nah, oleh sebab itu di CP-nya bersuci, di TP-nya sudah mulai Ibu rincikan. Yang bersucinya itu apakah istinja yang dimaksudkan di kelas 1 ya kan? Nanti di kelas 2 itu berwudu, atau yang di kelas 1 itu mandi, atau nanti di kelas 2-nya adalah tayamum. Itu dijelaskan di tujuannya, hanya nambah itu saja. Oleh sebab itu nanti di ATP-nya baru buat ini di kelas 1, ini di kelas 2. Yang ditandai dengan angka 1 di depan kita buat sebagai kode untuk kelas ya. 1.1 berarti di kelas 1 tujuan yang pertama. 1.2 kelas 1 tujuan kedua. Hanya itu untuk menandai saja Bapak Ibu. Kemudian 2.1 berarti ini di kelas 2 loh, tujuan yang pertamanya ini. Jadi Bapak Ibu nanti TP itulah yang akan Bapak Ibu turunkan lagi di saat Bapak Ibu membuat prosem. Taruhlah prota ya, prota. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu TP yang kita buat di kurikulum Merdeka itu bisa dianalogikan seperti KD Bapak Ibu. KD yang ada di kurikulum Merdeka. Ya, bisa kita pandangkan seperti itu untuk memahaminya lebih mudah gitu. Nah, paham Ibu Puan ya? Jadi nilai sumatifnya adalah nilai sumatif di akhir TP atau materi pelajaran yang TP1, TP2, TP3 gitu. Bu, makasih Bu. Iya, kasih kembali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, kita selesaikan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Nggak ada lagi pertanyaan?
Bu Elda ada pertanyaan? Bingung atau apa? Kita kan sama-sama guru nih Pak Ibu, silahkan tanyakan. Mungkin segan nanyanya waktu sama dosen. Ya nggak apa-apa, kita tanya. Saya siap berbagi ya sepemahaman saya gitu. Bingung, Bu. Udah nggak jelas ya? Tapi kalau dosen ada jelaskan kan Bu materinya seperti apa kurikulum merdeka, karena kan bagi kami kadang-kadang di pikiran saya ibu-ibu sudah mendapatkan materi seperti apa gambaran kurikulum merdeka, kemudian kan ada LK, maka tugas kami hanya menelaah LK itu gitu, karena dari LK yang Bapak Ibu berikan itu terlepas daripada Bapak Ibu ini dilihat punya siapa gitu ya, diambil punya siapa, tapi kita berharap betul-betul ketika Bapak Ibu mencari sumber yang lain dari tugas teman-teman, pahami dulu, itu yang penting ya, paham, jangan sampai nanti tugasnya udah mengarah ke yang benar tapi Bapak Ibu nggak paham gitu. Ya pahamnya dulu Bapak Ibu, paham. Jadi kalau Bapak Ibu tidak paham, silakan tanyakan di saat kita mereview tugas ini, nggak apa-apa. Oke, nggak ada? Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. 2 orang yang tidak hadir, Bapak Ketua sama siapa yang bisa menemukan siapa yang tidak hadir? Satu lagi. Bu Januari ini. Oh, Bu Juwaraini. Ya, oke. Terima Januari. kasih Bu Neti. Oke. Bu Juwaraini sama Pak Islahul. Mudah-mudahan nanti ke depannya. Masih ada 2 lagi ya Pak Ibu ya. Jadi saya mohon tugas ibu-ibu yang belum ya di LK 7 sama LK 8 ya, tolong dikerjakan. Kemudian nanti materi untuk LK 9 apa sudah diajarkan oleh dosennya, Bu? Belum ya. Tapi LK 6, 7 dan 8 ini ada dijelaskan dosen kan, Bu? Nggak ada, Bu. Kayaknya belum. Apa? LK8 belum Ada. dijelaskan. LK 8. LK 8 tidak dijelaskan yang untuk rubrik. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh. Cuma dikasih belangko aja, ya kami belajar sendiri dari modul gitu, Bu. Iya, dari modul ya, belajar sendiri dari modul. Iya itu buku panduan pembelajaran dan asesmen yang saya kirimkan itu Bapak Ibu itu juga bisa membantu ya, bisa nanti ada waktu luang baca-baca gitu ya, karena itu saya sampaikan kemarin tuh, di saat kita memahami kurikulum merdeka ini pemerintah sudah memberikan panduan, yang panduan itu tidak boleh kita lepaskan gitu, ada 3 panduan KOM ya kan, panduan pembelajaran asesmen dan panduan P2RA untuk yang madrasah. Begitu saya memahaminya Bu, karena untuk di sekolah itu dia KOSP, kemudian pembelajaran asesmen, kemudian yang P5 ini. Makanya saya ketika saya dapat saya bagikan sama Bapak Ibu karena secara umum sama gitu. Sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap Bu Rada boleh buka apa kameranya, kita ambil dokumentasi. Ya, Ibu Neti boleh didokumentasikan. Siapa yang punya laptop sepertinya? Ibu Puan pakai laptop? Ya, Bu, Tahu? ada. Pakai laptop? Iya, Pak. Ya, di laptop itu ada gambar layar yang ini yang kotak-kotak 4 Bu Puan di bawah. Kan ada Udah tahu, ini kan, Bu. iya, udah tahu ya? Iya, karena punya kita tidak pernah di screenshot ya. Oke, silakan di screenshot biar kita punya dokumentasi ya. Ya, silakan Bu Puan. Bentar ya, Bu.
pasang senyum. Senyum, jempol. Pandai pula dia. Udah Bu, udah. Oke, terima kasih Bu Puan. Kita tunggu kirim aja di apa ya, di yang ada dosennya ya, yang bersama kita. Oke, terima kasih. Kita tutup kegiatan ini membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses selalu. Rajin-rajinlah baca modulnya kalau memang banyak materinya dari modul yang diberikan oleh dosen. Ya Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, ditutup ya.